Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today, students? Okay, I hope you all fine. Okay, before we start the lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak benda. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, siswa dapat menjelaskan konsep gerak benda secara fisika, kemudian dapat membedakan antara jarak dan perpindahan benda yang bergerak, kemudian siswa dapat menghitung kelajuan dan kecepatan benda yang bergerak pada lintasan lurus, dan siswa dapat menganalisis mana gerak yang dipercepat maupun yang diperlambat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Gerak. Dalam konsep fisika, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan bisa berupa garis lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Nah, kali ini kita akan membahas gerak benda pada lintasan lurus. Gerak benda pada lintasan lurus disebut sebagai gerak lurus. Dalam gerak lurus terdapat beberapa besaran fisika, diantaranya jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan waktu. Apa perbedaan jarak dan perpindahan? Untuk memahami perbedaannya, perhatikan ilustrasi berikut. Anton berangkat ke sekolah melalui lintasan seperti gambar. Nah, berapakah jarak yang ditempuh Anton dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah? Dan berapakah perpindahannya? Untuk menghitung jarak sangat mudah. Jadi, jarak yang ditempuh Anton 1 km ditambah 1 km ditambah 1 km ditambah 1 km sama dengan 4 km. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Apakah Anton berpindah? Tentu tidak, karena Anton berangkat dari rumah dan kembali ke rumah. Dalam hal ini, rumah dianggap sebagai titik acuan. Jadi tidak ada perubahan posisi yang dihasilkan Anton. Sehingga Anton tidak berpindah atau perpindahan Anton sama dengan 0. Jadi jarak adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Bagaimana dengan kelajuan dan kecepatan? Pada mobil tertentu biasanya dilengkapi GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Misalkan pada GPS menunjukkan mobil melaju dengan kelajuan tetap, yaitu 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Tahukah kamu apa artinya? Jadi 72 km per jam berarti dalam 1 jam menempuh jarak 72 km, atau 20 meter per sekon berarti dalam waktu 1 sekon menempuh jarak 20 meter. Kilometer per jam atau meter per sekon merupakan satuan dari kelajuan dan kecepatan. Lalu, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Walaupun memiliki konsep fisika yang berbeda, dalam gerak lurus berubah beraturan, kelajuan dan kecepatan memiliki simbol yang sama, yaitu V, dengan satuan yang sama dalam sistem internasional, yaitu meter per sekon. Adapun rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Sedangkan kecepatan memiliki rumus V sama dengan delta S dibagi T. V ada anak panah di atas yang menunjukkan arah, berarti kecepatan dengan satuan meter per sekon. Delta berarti selisih atau perubahan. Delta S berarti perubahan posisi dengan satuan meter. Sedangkan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Jika V yang ditanyakan, maka S dibagi dengan T. Jika T yang ditanyakan, maka S dibagi dengan V. Tetapi jika S yang ditanyakan, maka V dikali dengan T. Baik,
cukup jelas ya penjelasan sebelumnya. Nah, namun untuk gerak benda ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah benda yang bergerak dikatakan gerak bersifat relatif. Nah, di sini kita contohkan seperti Siti yang berada di dalam mobil yang bergerak. Kemudian ada pengamat Dewi yang ada di pinggir jalan. Nah, pada saat pengamat atau Dewi melihat bahwa Siti lah dan mobilnya bergerak menjauhinya, sedangkan Siti yang berada di dalam mobil ini melihat pengamat yang bergerak menjauhi dirinya. Jadi gerak bersifat relatif maknanya adalah tergantung siapa yang mengamati siapa. Dalam hal ini Dewi lah yang mengamati Siti yang sedang bergerak menjauhinya. Malah namun sebaliknya Siti melihat bahwa Dewi lah yang bergerak menjauhi dirinya. Jadi inilah yang dikatakan gerak bersifat relatif. Nah, selanjutnya ada gerak sebenarnya. Coba kalian perhatikan pesawat berikut ini. Ya. Nah, pesawat dikatakan bergerak ya. Nah, inilah dikatakan gerak sebenarnya. Di awal dia hanya pelan, kemudian makin cepat, kemudian dia take off, terbang lepas landas ya. Jadi ini dikatakan gerak dipercepat ya. Jadi ini juga dikatakan gerak sebenarnya. Kenapa? Titik acuannya adalah bandaranya. Nah, pesawatnya meninggalkan bandaranya, bergerak menjauhi ya. Makanya dikatakan gerak sebenarnya ya. Nah, kemudian ada sifat gerak dikatakan gerak semu. Nah, apa pula ini? Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, ini ada pengamat yang berada di atas kereta api yang berjalan. Namun yang kelihatan di sini yang bergerak itu adalah tanaman-tanaman ini. Ya, tanaman-tanaman inilah yang kelihatan bergerak. Tetapi sebenarnya yang bergerak adalah pengamat di atas kereta. Ya, inilah yang dikatakan gerak semu benda. Jadi seolah-olah tanamannya lah yang bergerak terhadap pengamat. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ya. Nah, demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.